Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan alhamdulillah tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kajian tentang keislaman, setidaknya ada 3 hal yang paling dasar, yaitu kajian tentang akidah, kajian tentang syariah, kajian tentang akhlak. Nah, dalam kajian akidah itu ilmunya namanya ilmu tauhid. Dalam kajian syariah ilmunya namanya fikih. Dan dalam kajian akhlak ilmunya tasawuf. Dalam kajian ilmu tauhid itu, karena ini pengembangan dari berbagai pemikiran-pemikiran yang telah difahami dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dasar-dasar di dalam kajian tersebut, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka kajian Asmaul Husna adalah salah satu bagian dari kajian tentang akidah. Bagaimana kita mulai dari mengenal Allah lewat sifat-sifatnya, kita mengenal sifat wajib Allah yang 20, wujud, kita baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun hayat, sama, basar, kalam, qadiron, mutakalliman. Kemudian maka mengenal Allah lewat Asmaul Husna juga bagian dari kajian tentang akidah, supaya keimanan hasilnya, kalau dalam kajian akidah ilmunya tauhid, untuk memantapkan keimanan, maka ini wilayah-wilayah keimanan, maka disebut ya iman. Kalau kajian fikih kaitannya dengan hukum-hukum, tentang kaitannya tata cara syariat, maka dalam kajian selanjutnya namanya tentang keislaman. Jadi iman, Islam. Nah, dalam akhlak itu ilmunya tasawuf, maka kajian selanjutnya adalah menjadi hasilnya nanti supaya menjadi ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Terus dan akan terus berkembang karena ini bagian dari kajian-kajian, maka
perkembangan pemikiran pun juga akan terus dilakukan. Nah, namun demikian semuanya itu harus berdasar pada Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian akidah untuk menguatkan keimanan kita supaya iman ini terus tumbuh, terus berkembang, subur, dan akhirnya menjadi mantaplah keimanan itu, maka kita mesti harus mengenal Allah. Mengenal Allah supaya tidak keliru akidah kita, supaya tidak salah dalam keimanan kita. Maka Allah sendiri yang menyebutkan walillahil asmaul husna, dan kepunyaan Allah nama-nama. Allah punya nama yang 99, disebut Rasulullah 100 kurang 1. Nah, ini untuk apa? Untuk supaya lebih memantapkan keimanan kita, karena ini bagian yang mendasar dalam keimanan. Maka tentunya semuanya harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Maka mengenal Allah lewat nama-nama indah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, seringkali saya sampaikan bahwa seperti hari ini kita akan melanjutkan mengenal Allah, asma Allah yang ke-32, Al-Khabir. Allah sebutkan di dalam Al-Quran 55 kali. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah lebih dalam tentang Al-Khabir, di mana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, tinggal kita klik Al-Khabir, nanti akan muncul ayat-ayat yang terkait dengan Al-Khabirnya Allah, di mana Al-Khabir itu maknanya, artinya adalah Allah yang maha mengetahui. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bahwa Allah itu maha mengetahui? Nah, maka ayat-ayat Al-Quran kita tampilkan. Begitu sebagai pengantar dalam kajian di pagi hari ini, mudah-mudahan kita sudah, oh ini wilayahnya wilayah akidah, dan maka disebutkan asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal Allah. Begitu Rasulullah SAW menghantarkan. Jadi begitu pentingnya kita untuk supaya kita mengenal Allah dengan bingkai Al-Quran yang sering saya akan sebutkan tentang ayat, surat, dan dibacakan ayat tersebut. Ini supaya tidak, setidaknya kita dipagari oleh satu dasar dalam kita memahami tentang berbagai keilmuan yang ada di dalam Islam. Bicara fikih juga harus berdasarkan pada ayat dan Al-Quran dan hadis. Begitu juga ada pandangan-pandangan, maka disebut ijma, kesepakatan dari para ulama. Qiyas adalah sesuatu yang disepadankan,
Kira-kira kalau zakat makanan pokok, maka bagaimana? Oh, kalau di zaman Rasulullah itu makanan pokoknya ya gandum dan kurma, maka yang diwajibkan hal itu. Kemudian karena berkembangnya dalam kehidupan manusia, maka ternyata orang nggak cukup hanya makan gandum dan kurma. Budidaya yang lain, budidaya segala sesuatu yang berkembang di tengah masyarakat, akhirnya ya disepakati oleh ulama, ini dikiaskan bahwa ya kalau begitu sumber-sumber yang lain, kalau menanam jeruk ya harus ada zakatnya. Kemudian kalau menanam begitu juga hal-hal yang lain mesti ada zakatnya. Asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah engkau mengenal Allah. Mengenal Allah supaya kita tidak keliru pandangan kita terhadap Allah. Mengenal Allah supaya lurus akidah kita. Mengenal Allah supaya kita lebih bisa memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luasnya kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam memberikan pemahaman tentang Al-Khabir adalah dialah Allah yang tidak tersembunyi dari segala hal yang sangat dalam sekalipun, dan bagi Allah semuanya tidak ada yang tersembunyi. Walau kuntum fi buyutikum, sekalipun kamu sekalian berada di dalam rumah, kemudian engkau berada di tempat yang paling rahasia, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfiyas sudur. Allah tahu bagaimana engkau pandangan matamu mengarah kemana, Allah tahu gitu. Kha'inatul a'yun, engkau mencuri pandang, Allah tahu. Wa ma tuhfiyas sudur, dan bahkan apa yang tersembunyi di balik hatimu Allah juga tahu. Maka Al-Khabir itu Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Tidak satupun, kata Imam Al-Ghazali, tidak satupun peristiwa yang terjadi di alam ini kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada biji yang berwarna hitam jatuh dalam kegelapan, Allah juga tahu. Karena itu tidak satupun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia berbuat apa, di mana, tersembunyi di balik tembok, tetap Allah tahu. Gitu. Nah, karena itu peristiwa apa yang terjadi di alam jagat raya ini semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
bergerak atau tidak satu benda, bahkan atom, benda yang terkecil, itu Allah juga tahu. Maka bahkan kata Imam Al-Ghazali, gejolak jiwa atau tenangnya hati seseorang Allah juga tahu. Nah, Al-Khabir itu pengetahuan Allah tentang segala sesuatu yang diketahuinya. Terus kan juga ada Al-Alim, ya. Al-Alim adalah pengetahuan Allah tentang sesuatu dari sisinya. Jadi sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala pengetahuan tentang segala yang diketahui oleh Allah. Segala sesuatu yang diketahui di balik sesuatu itu Allah tahu. Segala sesuatu yang ada di sisi Allah, Al-Alim, Allah mengetahuinya. Jadi bukan saja Allah mengetahui, tapi termasuk menyangkut yang diketahuinya, itu juga Allah yang maha mengetahuinya. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dalam surat Luqman ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala nyatakan innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa di sisinya indahu ilmus sa'ah, pengetahuan tentang akan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dia juga mengetahui tentang turunnya hujan, seberapa kadarnya, seberapa jumlahnya, turun di sebelah mana, bagian mana, Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakan besok, sesuatu yang akan terjadi entar lusa, Allah tahu. Bahkan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak seorang pun mengetahui di mana dia akan menjemput kematian itu, di mana dia akan mati. Tapi Allah mengetahui di mana seseorang akan mati. Innallaha alimun khabir, karena itu Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di sisinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu dari segala sesuatu yang diketahuinya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi seluk-beluk tentang akan kiamat Allah tahu, dan bagaimana tentang hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka diinformasikan oleh Allah kepada nabi rasul utusannya bahwa nanti akan datang hari kiamat, bahwa manusia ini, kemudian Rasulullah menyebutkan, kan tidak tiba-tiba kiamat, maka
Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'un, tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita, bahwa kita dikenalkan tentang sampai ujungnya itu ada hari kiamat atau hari akhir. Kalau ada hari akhir pasti ada awalnya. Di mana kehidupan manusia semua sudah diciptakan oleh Allah pada awalnya di alam azali. Kemudian manusia akan melewati setelah itu masing-masing watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa taala memproses bahwa manusia akan mengalami perjalanan hidupnya dari alam azali dimasukkan oleh Allah ke dalam alam rahim. Dari alam rahim maka dia akan berpindah ke alam dunia. Dari alam dunia dia akan dipindahkan lagi ke alam barzah. Dari alam barzah maka akan dimasukkan lagi ke dalam akhirat. Nah, hari kiamat itu ujungnya. Allah sudah jelaskan dulu bagaimana tentang proses perjalanan manusia, dan manusia bisa melihat, mengamati, bahkan merasakan hari ini saat ini kita berada di fase yang ketiga, dari alam azali ke alam rahim, dan kita berada di alam dunia. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana prosesnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam langsung Allah menciptakan Adam dan Hawa langsung, dan Allah sudah kabarkan gimana caranya. Allah itu mengkhabarkan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak, itu Allah tinggal kun, udah jadi, fayakun. Maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Untuk menciptakan Adam, nggak pakai proses untuk kelahirannya, kemudian setelah lahir dia proses dari bayi menjadi terus balita menjadi anak-anak menjadi remaja menjadi enggak, langsung Allah jadikan jadi langsung sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nggak pakai proses untuk dari kecil besar, dari bayi menjadi remaja menjadi dewasa, enggak. Allah bisa jadi langsung. Terus Allah kabarkan ya Muhammad, selanjutnya Allah akan menciptakan manusia itu dengan proses yang lain. Maka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a al-ayah. Selanjutnya Allah akan ciptakan lewat dikeluarkannya manusia itu dari rahim seorang ibu. Nah, bagaimana proses? Maka tadi Allah Subhanahu wa taala wa ya'lamu ma fil arham. Maka Allah mengetahui manusia berada di dalam rahim itu Allah tahu. Mulai prosesnya dari bersatunya antara sperma dengan ovum, kemudian terus berproses dari gumpalan mudghah, alaqah, terus disempurnakan oleh Allah bentuknya dari gumpalan darah, gumpalan daging, terus dibentuk di wasawwarnakum fa ahsana suwarakum. Allah bentuk dengan bentuk yang paling indah. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala maka Allah mengetahui sampai sedetil-detilnya. Maka apakah dia akan menjadi laki-laki atau perempuan? Kaifa yasha, itu ya sesuai dengan kehendak Allah, maunya Allah. Maunya manusia beda-beda. Ada yang pengen banget untuk supaya lahir perempuan, lahirnya laki. Ada yang pengen banget lahirnya laki-laki, lahir perempuan. Ya, kaifa yasha, Allah yang menghendaki. Jadi kalau itu ya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Manusia boleh berteori ini itu dan lain sebagainya, tapi tetap manusia boleh berencana, ketetapan tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia lahir, kapan dan lain sebagainya, dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah akhirnya menimbulkan ilmu dan berbagai macam tentang keilmuan terkait dengan urusan bayi yang ada dalam kandungan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Allah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa. Sampai jangankan cuman besok, sampai akan datangnya hari kiamat saja Allah tahu. Kapan datangnya hari kiamat? Orang bilang kiamat sudah dekat. Ya sudah dekat, pasti lebih dekat daripada zaman dulu. Tapi kapan? Ayus sa'ah. Seorang datang kepada Rasulullah untuk mengetes, karena mereka para pemerhati tentang agama, mereka para sepuh, para ini tuh mereka tahu ini nguji apakah Muhammad ini seorang Rasul atau bukan. Maka akan ditanya tentang satu. Yang pertama tentang ruh, yang kedua tentang hari kiamat. Apa jawabannya? Mereka para ahli kitab itu kalau untuk mengujinya bahwa dia itu Rasul atau bukan, ditanya dengan dua hal ini. Nah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum illa qalila wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba, karena Rasul itu utusan Allah, maka Allah sudah sampaikan, ya Muhammad, nanti akan ada yang tanya kepadamu tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Allah. Ditanya, ya Muhammad, nah, kita gimana tentang ruh? Nah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ditanya juga yang kedua, ayus sa'ah, kapan datang hari kiamat? Kapan datang hari kiamat? Ya, itu urusan Allah. Yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Khabir, bukan hanya Allah mengetahui apa yang ada di sekitarnya, ada di sisinya, tapi Allah juga mengetahui tentang segala pengetahuan yang ada di sekitar itu. Artinya sampai sedetil-detilnya. Allah itu sangat detail sekali, Allah itu sangat dalam sekali dalam mengetahui atas segala sesuatu. Apa yang akan terjadi? Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kalau kita gimana besok, ya, kita ketemu, ya insya Allah, mudah-mudahan Allah berkehendak. Karena kalau Allah nggak berkehendak, udah janji yang bisa saja nggak akan terjadi itu pertemuan. Kita mau melakukan sesuatu, insya Allah, maka dengan harapan mudah-mudahan Allah berkehendak. Karena yang tahu tentang besok itu akan terjadi apa sesuatu, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya boleh bisa berprediksi, memperkirakan, tapi kepastian itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di mana kematian seseorang. Walau kuntum fi buyutikum labarzal ladina kutiba alimul qatlu ila madajihim. Sekalipun kau berada di dalam rumah, kalau Allah tetapkan di mana ajalmu, maka kamu akan keluar dari rumah itu menuju di mana ajal tiba. Ada satu kisah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabatnya ini dia sangat dekat dengan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu punya
salah satu ilmu untuk bisa terbang dengan cepat, artinya ilmu melipat bumi. Nah, karena itu ada malaikat Israel datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus dia sudah bawa SK untuk mencabut seseorang. Ada SK-nya sudah dibawa, tempatnya di mana dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba malaikat lihat, loh, ini sahabatmu ini ya. Nabi Sulaiman, kok masih di sini? Kenapa? Enggak. Dia nggak cerita apa-apa. Terus dia bingung, malaikat ini. Nanti setelah itu dia baru cerita kepada Nabi Sulaiman, saya itu diperintahkan untuk mencabut orang ini, tapi tempatnya itu jauh di tempat jauh sana. Tapi kenapa ada di sini nih? Nah, tiba-tiba setelah itu orang ini datang, Nabi Sulaiman, tolong, saya itu pengen mau terbang, mau pindah, mau ngerasakan kayak apa ilmu yang kau miliki itu. Saya tolong cobain sekali aja. Nah, terus akhirnya diberikan ilmu itu. Begitu diberikan ilmu itu, dipakai, kemudian dia tiba-tiba dalam sekejap itu bisa pindah di suatu tempat yang sangat jauh. Nah, terus malaikat baru, walah, kalau Allah itu mau menentukan, rupanya orang ini untuk supaya bisa di satu tempat di mana Allah tetapkan tentang kematiannya, itu prosesnya semacam itu. Baru setelah itu malaikatnya cerita kepada Nabi Sulaiman, oh ya Nabi Sulaiman, saya itu diperintahkan Allah untuk mencabut sahabatmu tadi. Cuman tempatnya bukan di sini, tapi kok ada di sini. Maka tiba-tiba saya kaget juga, tiba-tiba dia datang kepadamu, dia minta pinjam ilmumu untuk supaya dia bisa pindah di suatu tempat nun jauh di sana. Ternyata memang begitu Allah cara ngaturnya. Nah, karena itu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bahkan di mana kamu akan menemui ajalnya kamu nggak tahu, tapi Allah mengetahuinya. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ujungnya innallaha alimun khabir. Sekalian manusia, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kamu sekalian, laki-laki dan perempuan. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu sekalian jadi laki-laki atau perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah lah yang menciptakan ya kamu sekalian itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Agar kamu sekalian mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kita laki-laki atau perempuan, itu adalah urusan Allah. Yang kedua, kita dilahirkan dari ras mana, dari bangsa mana, dari kelompok mana, dari suku mana, itu bukan pilihan kita, Allah yang menetapkan. Maka sengaja Allah memang menciptakan kondisi semacam itu. Maka antara ras satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain, ya, suku satu dengan yang lain, yaitu sama-sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang paling mulia itu bukan karena rasnya, bukan karena kelompoknya, bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, tapi Allah sebutkan karena ketakwaannya. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu itu.
maka kita tidak boleh kita mencibirkan ras mana, bangsa mana, kelompok mana, ini suku apa, kita tidak boleh. Kenapa? Itu memang sudah Allah menciptakan semacam itu. Ingat pada saat kita membahas tentang Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta itu, saya cerita tentang Nabi Yashkur. Ya, Nabi Yashkur itu ditegur oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara dia melihat seekor anjing yang dia pengennya ngikut aja itu, pengen deket-deket aja kepada Nabi Yashkur itu. Akhirnya diusir, ya, dihardik, dan seraya mengatakan, sana kamu, anjing. Ya, emang namanya anjing, ya, memang dia binatang anjing, udah jelek, najis lagi, ya gitu kan. Itu langsung ditegur sama Allah. Hei Yashkur, kamu menghina ciptaanku. Itu Nabi Yashkur langsung kaget. Insyaallah, iya ya, so, ini anjing, ya kan? Anjing ini kan ciptaan Allah, ini juga makhluknya Allah. Jadi kalau menghina, mencaci, ya, makhluknya Allah, berarti ya mencaci penciptanya. Maka akhirnya Nabi Nuh itu menangis sejadi-jadi, ya Allah, mohon ampun, menyesal, minta ampun, sampai nangis-nangis, saking penyesalan yang sangat mendalam. Bukan hanya sehari, bukan seminggu, bukan setahun, bertahun-tahun. Itu kalau Nabi Nuh kan umurnya sangat panjang sekali ya. Nabi Nuh itu sampai dalam satu riwayat itu 950 tahun. Jadi kalau umur 80 tahun terus kita ngelihat terus itu, terus dia mengatakan jelek itu, udah bentuknya udah jelek, najis lagi, itu kan berarti itu lama sekali, itu nyesal gitu, nangis, saking tiap hari nangis itu, kalau ingat itu tuh menyesal sekali. Akhirnya Allah berikan gelar Nuh. Jadi Nabi Nuh alaihissalam dulu itu namanya Nabi Yashkur. Nuh itu orang yang banyak menangis. Kenapa? Ditegur sama Allah. Lah kalau ini kena kekasihnya ya, seorang yang disayang Allah, diutus Allah jadi rasulnya, salah itu langsung ditegur oleh Allah. Karena itulah maka para nabi dan rasul itu kesalahan semacam itu aja langsung ditegur oleh Allah, maka diberikan sifat maksum, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hanya sekedar kayak gitu langsung ditegur oleh Allah. Lah kalau kita caci maki kepada teman, saudara, siapa itu dibiarkan saja sama Allah. Masya Allah. Kalau kita pikirkan, iya ya, dulu Nabi Yashkur cuman kamu tuh setan anjing, udah jelek, najis lagi gitu, itu aja langsung ditegur. Kita caci maki sampai ini segala macam dibiarkan aja sama Allah. Nah, kenapa? Ini beda, ini kekasih Allah. Allah ingin tidak dibiarkan dalam dalam pelanggaran dan dalam kesesatan. Maka kita selalu minta kepada Allah kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada aku ya Allah, seperti orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan seperti orang-orang yang Engkau biarkan dalam kesesatan. Jadi kalau tiap hari senengnya orang caci maki gitu kan, nyinyir gitu dan lain sebagainya, itu berarti kita dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Nah itu kan terus semakin jauh kan, dosa itu ciptaan Allah. Nah, kepada binatang saja kita tidak boleh ya, apalagi kepada
sesama manusia. Urusan dia berbuat salah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita mencaci maki makhluk Allah itu tidak semestinya, karena berarti mencaci tentang penciptanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, jadi maka tadi di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Al-Khabir itu sampai 55 kali. Ya, tadi satu dalam surat Luqman, dalam surat Al-Hujurat, kemudian dalam surat Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin, hendaknya kamu sekalian selalu mawas diri, koreksi, introspeksi diri. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Ingat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, bima ta'malun, apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita melakukan apa, kita berbuat apa, kita berbicara apa, kita ngomong apa. Jangankan sudah ngomong, wa ma tuhfiya sudur, yang masih ada di balik hati kita, itu saja Allah sudah mengetahuinya. Oleh karena itu, lewat mimbar yang singkat ini, mudah-mudahan kita mengenal, kalau ingin terus mendalami, nah nanti tinggal di dalam Al-Quran itu Allah sudah jelaskan Al-Khabirnya Allah itu meliputi apa saja, mulai dengan urusan hari kiamat, mulai dengan turunnya hujan seberapa dan bagaimana kadarnya, Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim Allah sudah, maka Allah tahu apa yang akan terjadi lusa, besok Allah tahu di mana kita akan menghadapi kematian dan terus segala sesuatu, maka Allah jelaskan di dalam ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah tetap dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, untuk keluarga kita dan saudara-saudara kita diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dijadikan keluarga kita keluarga yang soleh dan solihah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.